Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasya Putri, NPM 2108260024 dengan blog Hematologi and Imunologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya yang berjudul thalassemia. Sebenarnya ini thalassemia pada anak ya. Nah, jadi saya jelaskan terlebih dahulu definisi dari thalassemia. Nah, jadi thalassemia ini adalah kelainan genetik yang diakibatkan oleh penurunan sintesis rantai alfa atau beta pada hemoglobin. Jadi penurunan sintesis rantai alfa maupun beta ini dia mengakibatkan tubuh tidak dapat membentuk sel darah merah dengan benar sehingga dapat menyebabkan anemia yang dimulai pada masa anak-anak dan akan berlangsung seumur hidup. Jadi thalassemia ini dia merupakan penyakit keturunan dengan autosomal resesif, yang artinya salah satu kedua orang tua harus terkena atau menjadi pembawa penyakit untuk dapat menurunkan atau menularkan penyakitnya ke generasi berikutnya. Nah, jadi individu, misal nih ada individu carrier, dia membawa gen thalassemia dengan individu yang normal. Nah, jadi individu carrier ini jika dia memiliki pasangan hidup yang normal, maka ketika memiliki anak kemungkinan 50% dia normal, 50% dia carrier, dan 0% penderita thalassemia. Dari pasangan ini dia tidak akan ada anak yang harus transfusi karena thalassemia. Nah, kemudian individu carrier dengan individu yang carrier, misal dia orang tua yang carrier, kemudian pasangan yang satu carrier, yang satu juga carrier gitu. Nah, jadi pasangan ini dia sama-sama membawa sifat thalassemia, atau dia sama-sama memiliki gen pembawa sifat thalassemia. Maka anak yang lahir dari pasangan ini dia akan memiliki kemungkinan terlahir dalam kondisi 25% normal, 50% dia carrier, dan 25% thalassemia. Nah, jadi dari pasangan ini ada kemungkinan memiliki anak yang harus transfusi karena thalassemia. Nah, kemudian klasifikasinya. Nah, jadi thalassemia ini dia diklasifikasikan menjadi thalassemia beta, alfa, delta, gamma, delta beta, serta gamma delta beta. Jadi tergantung pada rantai globin yang berpengaruh. Nah, jadi ada thalassemia alfa ya. Nah, jadi dia disebabkan oleh mutasi atau delesi gen dia pembawa rantai globin alfa di kromosom 16 sehingga menyebabkan pembentukan rantai globin alfa dan hemoglobin menjadi sedikit atau bahkan tidak terbentuk. Sedangkan yang thalassemia beta dia disebabkan oleh mutasi atau delesi gen globin beta atau kromosom 2 sehingga menyebabkan gangguan pembentukan rantai beta pada hemoglobin. Kemudian ada klasifikasi dia berdasarkan klinis. Nah, jadi dia dibedakan menjadi mayor, intermediate, dan minor. Nah, pada thalassemia yang mayor dia tidak terdapat produksi rantai globin beta sama sekali. Nah, jadi gambaran klinis yang sering ini ditemukan adalah anemia berat mikrositik hipokrom dengan anisopoikilositosis dan diperlukan transfusi darah seumur hidup. Nah, kalau dia pada thalassemia intermedia, manifestasi klinis yang muncul ini hanya anemia ringan dan jarang membutuhkan transfusi. Biasanya thalassemia intermedia ini baru terdeteksi ketika balita atau usia sekolah. Nah, untuk thalassemia yang minor ini dia ditandai dengan eritrosit mikrositik hipokrom dan ditemukan sel target. Nah, biasanya baru terdeteksi saat melakukan screening dan sering terjadi kesalahan diagnosis sebagai anemia defisiensi besi. Kemudian untuk patofisiologinya,
Jadi pada talasemia ini dia akan disebabkan oleh adanya kelainan atau perubahan atau juga mutasi pada gen globin alfa atau gen globin beta, sehingga produksi rantai globin tersebut dia berkurang atau tidak ada. Jadi di dalam sumsum tulang, mutasi talasemia ini dia menghambat pematangan sel darah merah sehingga eritropoiesis dapat mengakibatkan anemia berat. Nah, akibatnya produksi Hb ini dia berkurang dan sel darah merah mudah sekali rusak atau umurnya lebih pendek dan sel darah merah ini normal. Jadi dia 120 per hari. Kemudian ini mohon maaf, ini gejala dari talasemia, mohon maaf ini salah ketik. Nah, jadi gejala dari talasemia ini dia tuh ikterik, kemudian organomegali atau hepar dan spleen. Kemudian di hepar dan spleen, kemudian ada facies coli, kemudian ada dia riwayat transfusi. Nah, pemeriksaan penunjangnya untuk Hb elektroforesisnya untuk yang alfa, dia HbA-nya dia meningkat atau juga bisa dia menurun. Kemudian HbA dan HbF-nya dia menurun. Kemudian untuk yang beta, untuk HbA-nya dia menurun. Kemudian HbA2 dan HbR-nya dia meningkat. Nah, tata laksananya bisa diberikan transfusi PRC berkala. Jadi komplikasinya dia bisa jadi penumpukan kadar Fe dan kemungkinan maka ditambahkan, dan juga dia bisa ditambahkan devexoramin atau deferipron, atau juga bisa diberikan deporiprox ya, deporiprox 1 LC1 670. Dia untuk menghilangkan untuk mengikat besi atau klasi besinya. Nah, untuk indikasi mengikat besi bisa diberikan ferritin 1000 mg per desiliter dan saluran transferin serum kurang lebih 50%. Kemudian bisa transfusi kurang lebih 5 liter, kemudian transfusi kurang lebih 10 kali, juga transfusi bisa sampai 1 tahun. Baik, sekian dari penjelasan saya. Ini referensi saya. Jika saya ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.